Tuhan katakan sama saya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Tidak terasa kita sudah di pertengahan, sudah pertengahan tahun 2025. 6 bulan sudah kita lewati. Tahun yang tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau kita beri apresiasi. Ada seseorang bersaksi. Saya minta Pak Gunawan maju ke depan. Ya, shalom semuanya. Sedikit cerita sebelum saya sampai ke gereja ini, saya benar-benar merasakan suatu mukjizat dari Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya dan dalam hidup keluarga saya. Kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, itu ibu saya sering sakit-sakitan. Dalam 1 bulan beliau keluar rumah sakit 3-4 kali, ya. Dan itu kita benar-benar sudah putus asa, gitu, putus asa sekali. Sampai adik saya pun yang mempunyai mungkin imannya lebih kuat daripada saya tuh benar-benar dia juga sudah putus asa. Di samping itu juga selain ibu saya sakit, itu saya pun sedang sakit gitu. Mungkin pernah yang saudara-saudara pernah dengar penyakit GERD, itu saya benar-benar ngalamin itu luar biasa sakitnya. Di saat saya harus menjaga ibu saya di rumah sakit, saya harus melawan rasa sakit itu, benar-benar gak tahan gitu. Nah, suatu ketika ada rekan kerja saya, dia melihat, Pak Gun benar mau sembuh? Benar, saya bilang mau sembuh. Ternyata setelah dilihat, ada orang yang gak suka sama saya. Nah, jadi mungkinlah itulah yang terjadi di keluarga saya. Jadi saya diberitahukan untuk seperti ini, tapi saya dalam hati itu saya selalu bilang, saya punya Tuhan yang kuat, saya punya Tuhan yang hebat gitu. Jadi saya diskusi dengan adik saya, tolong kamu carikan pastor atau pendeta yang bisa mendoakan kita. Nah, singkat cerita, setelah itu pada saat itu ibu saya sudah pulih, saya pun sudah berangsur-angsur pulih, keponakan saya dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat keponakan saya dirawat di rumah sakit, adik saya cari, akhirnya ketemulah dengan Pastor Jeffrey. Ya, mungkin itu udah jalannya Tuhan. Pada saat Pastor Jeffrey ke rumah sakit, itu bertepatan dengan saya dan ibu saya pun datang gitu di rumah sakit tersebut. Akhirnya setelah kita ketemu, kita bicara, Pastor Jeffrey juga mendoakan saya, kemudian mendoakan ibu saya, mendoakan keponakan saya, terakhir mendoakan adik saya. Yang mana saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu kutuk jahat ya, benar-benar ada. Dalam hidup ini benar-benar ada, walaupun kita punya Tuhan, tapi kutuk jatuh benar-benar ada. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri, bahwa adik saya tuh menangis kejer ya, kata orang Palembangnya, menangis kejer, tapi setelah menangis, dia ketawa. Dan itu benar-benar terjadi sampai 3 kali, dia nangis ketawa. Akhirnya dari awal sampai akhir, adik saya memanggil Pastor Jeffrey, dia tidak pernah berani melihat muka Pastor Jeffrey. Sama sekali dia tidak berani melihat. Akhirnya terakhir didoakan, dan puncaknya pada saat adik saya, Pastor Jeffrey menggunakan bahasa roh, adik saya tangannya gemeteran. Setelah gemeteran baru sadar adik saya. Dan benar-benar saya, wah luar biasa ya. Ternyata Tuhan yang saya sembah ini benar-benar luar biasa. Punya kemampuan yang kita manusia nggak bakal pernah bisa sadar. Setelah pulang dari situ semua, akhirnya berangsur-angsur hidup saya membaik, mama saya membaik, adik saya membaik, keponakan saya juga membaik. Dan itu benar-benar nyata. Dan akhirnya setelah beberapa hari saya memutuskan, akhirnya saya mau dibaptis, saya mau buang dosa-dosa saya lama, saya mau kubur badan saya, mau kubur semuanya, untuk benar-benar menyerahkan hidup saya buat Yesus, gitu. Puji Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Saudara, saya percaya bahwa kita semua adalah umat Tuhan.
Tuhan rindu kita bersaksi. Tuhan rindu menyatakan kuasa-Nya. Di dalam saudara dan saya ada roh Tuhan. Amin. Ada amin? Coba saudara bayangkan, di rumah ada nggak sarung tangan? Saya punya banyak sarung tangan untuk kerja, untuk apa ya. Sarung tangan, kalau kita nggak masuk, sarung tangan itu kan dibuat serupa dengan tangan kita, betul? Kalau kita masuk ke sarung tangan itu, baru dia bisa berfungsi seperti apa maunya kita. Betul nggak? Masuk dulu, baru dia berfungsi, betul nggak? Tapi kalau dilepas dari tangan kita, dia berdaya guna? Tidak. Orang tahu itu sarung tangan bisa dipakai untuk apa, tapi kalau nggak dimasukin tangan, tidak bisa berdaya guna dengan maksimal. Sama, kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Seperti sarung tangan harus dimasukin tangan, sama hidupmu dan hidup saya perlu menerima masuk Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Baru kita bisa berfungsi seperti yang Tuhan mau. Baru kita maksimal seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi tiap hari mintalah hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Dipenuhi supaya kita ini berfungsi maksimal. Ya. Jadi puji Tuhan, Pak Gunawan dan keluarga tetap semangat di dalam Tuhan, cari wajah Tuhan, nikmati Tuhan, undang Tuhan di dalam keluarga Bapak dan Ibu. Saya percaya dari keluarga Bapak akan banyak kesaksian untuk orang-orang lain. Amin. Suatu saat saya rindu juga orang bergantian bersaksi. Apa yang dialami bersama dengan Tuhan. Setiap hari seharusnya kita ngalamin Tuhan. Amin. Baik, hari ini di kesempatan yang baik di bulan Juli ini, saya mau bagikan tentang kesempatan dari Tuhan. Siapa yang tahu dan sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Amin. Nah, tadi kan kita rindu, waktu kita ngambil perjamuan kudus, kita rindu menyerahkan seluruh hidup kita di mezbah Tuhan, betul? Kalaupun saudara dan saya sudah mempersembahkan hidup di mezbahnya Tuhan, sebagaimana kitab Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati, betul? Ada amin? Kalaupun kita sudah mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, kita sudah bertindak nih untuk mengikuti perintah Tuhan, pertanyaannya, masih bisa salah lagi gak kita? Masih bisa nggak kita menyimpang? Jawabannya sangat bisa. Karena memang kita hidup di dalam sistem dunia yang begitu. Godaan akan datang dan kita masih bisa salah. Halo? Ada orang yang tanya sama saya, ya, seorang hamba Tuhan, kamu bisa nggak jadi tanah yang baik? Bisa nggak jadi tanah yang baik? Saya nggak langsung jawab, nggak langsung jawab bisa atau tidak. Kenapa tuh? Saya ingin tahu maksud dia apa. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, benih yang jelek itu pun akan tumbuh di tanah yang baik. Wow, waktu dia ngomong itu ya, terjadi klik di otak saya nih. Baru ngeh saya, iya ya, nggak ada masalah dengan benih firman Tuhan. Yang sering kali masalah itu hati kita. Sudah jadi tanah yang baik belum?
mau siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, bahkan anak kecil sekalipun, waktu hatimu adalah tanah yang baik, itu akan tumbuh. Waktu saya renungkan ini, pernyataan ini adalah sesuatu yang membuat saya ngerti apa yang sebenarnya menghalangi firman Tuhan bertumbuh, bekerja dalam hidup kita. Saya percaya bahwa hal-hal ini juga berhubungan bukan hanya bagi orang-orang yang biasa, bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh dalam perkara ini. Dan apa kata firman Tuhan? Coba kita lihat di Markus 4 ayat 19. Ini tentang persoalan sikap hati kita. Kalau sikap hati kita tanahnya nggak baik, ini itu akan mati. Markus 4 ayat 9 katakan gini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan apa? Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kaya belum salah, saudaraku. Menjadi kaya itu tidak salah. Tapi kalau kekayaan itu jadi alat untuk menipu kita, disinilah masalahnya. Di sini masalahnya. Karena apa? Karena dalam kekayaan, kalau dia sudah menipu kita dengan tipu daya dan keinginan-keinginan, disitulah masalahnya. Kau nggak akan bisa terima firman lagi untuk bertumbuh. Enggak. Tipu daya kekayaan itu dapat menghimpit firman itu. Dan waktu saya renungkan ini, itu saya aplikasikan dulu untuk diri saya. Dan saudara tahu, kalau kita belajar tentang kesempatan dari Allah, selama masih ada nafas, Allah selalu berikan kesempatan untuk kita bangkit, untuk kita bangun, untuk kita berkarya bagi kemuliaan. Selama masih ada nafas di kandung badan. Amin. Jangan mau ditipu oleh perkara-perkara dunia ini. Karena itu yang membuat firman Tuhan itu mati dalam hidup kita. Sebanyak apapun yang kau simpan, kalau hatimu tidak jadi tanah yang baik, lambat laun firman-firman itu terhimpit dan dia bisa mati. Dia nggak bertumbuh, dia nggak berbuah. Pertanyaannya, ya, kembali ke pertanyaan awal tadi. Kita mempersembahkan hidup kita, masih bisa salah, masih bisa jatuh. Tetapi kalau kita masih bisa balik lagi, selama kita masih bernafas, saya percaya Tuhan masih kasih kesempatan sama kita. Tapi kan tidak semudah itu. Kadangkala kita ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kok hidup ini makin hari makin rumit? Betul tidak? Hidupku ini rumit. Sukar memikirkan keadaan sekarang ini. Saya percaya kita masih bisa mencapai ke tempat yang Allah inginkan. Tapi ketahuilah, peperangan akan terus terjadi di sini.
Peperangan akan terus terjadi di sini. Ya. Saudara tahu nggak kalau hidup itu lagi rumit? Ya. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita untuk mengalahkannya. Halo? Ya. Semua di sini pasti ingin taat, betul? Semua di sini pengen jadi orang baik, betul? Jadi orang yang nurut sama Tuhan, betul? Tapi 5 menit kemudian kita bisa nyimpang nggak? Kita masih bisa belok nggak? Bisa. Saya mau bilang, jangan dikendalikan oleh pikiran-pikiran kita. Ya. Keterbatasan-keterbatasan kita. Kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Peperangan terjadi di sini. Jangan izinkan. Karena apa? Waktu pikiran-pikiran kita ya melemahkan kita, mengembalikan kita kepada masa lalu, mengembalikan kita untuk melihat keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Disitulah iblis bermain dengan leluasa. Dia akan pakai itu untuk terus menyerang engkau, ya, membuat engkau habis-habisan. Dia akan pukul engkau di dalam pikiranmu. Pastikan kalaupun kita tidak bisa, Tuhan bisa membuat kita bisa. Amin. Dulu saya agak sok tahu kalau sama orang yang awal-awal saya pelayanan, apalagi kalau orang perokok ya, kalau ada yang nanya sama saya, "Bang, ada nggak di Alkitab dilarang ngerokok?" Atau temannya Marlin juga pernah nanya itu dulu. Ada nggak dilarang merokok di Alkitab? Rasanya gerem ya kita ya. Ini orang, dia pura-pura aja nggak tahu. Dia tahu tuh sebenarnya nggak ada. Betul nggak? Saya bilang nggak ada di Alkitab ini dilarang ngerokok. Kalau ada itu di pom bensin. Saya ketusin aja. Saya ketusin. Dan waktu saya bilang itu, saya tambahin lagi pakai ayat. Yesaya 55 ayat 2. Jangan membeli sesuatu yang bukan roti untuk mengenyangkanmu. Betul? Terus jawabnya apa? Ya kan itu roti, Bang, bukan rokok. Terus saya tambahin lagi dengan geramnya, saya mau hajar dia, ya, dengan geramnya saya mau tabokin dia dengan kebenaran firman. Saya mengatakan gini, kamu tahu nggak kamu hidup itu punya tujuan dari Tuhan? Kalau Tuhan bertujuan untuk kamu merokok, Dia bikin cerobong asap di kepalamu. Pergi, nggak usah tanya lagi. Kalau kamu mau sungguh-sungguh, ayo, enggak, pergilah. Dia pergi nggak pernah kembali. Apa yang saya katakan benar nggak? Saya mau tanya, apa yang saya katakan benar nggak? Tapi spirit saya nggak benar. Sampai suatu kali, kelang berapa waktu, saya ketemu teman saya dulu, sama-sama perokok berat, pemabuk berat. Ya, tiba-tiba saya lihat, dia kayaknya mukanya cerah gitu ya, nggak ada kusut-kusutnya kayak zaman dulu kan kita sama-sama pemabok, perokok berat, memakai obat-obatan, muka kan kusam kan. Tiba-tiba mukanya cerah. Saya lihat dia nggak ngerokok lagi ya. Saya tanya, gimana caranya kamu bisa lepas dari rokok, dari minum, dari... Oh, pertama kali itu saya minta lepas dari rokok sebenarnya.
Saya ibadah di Singapura ke satu gereja, dia bilang, pas hamba Tuhannya habis khotbah, saya maju ke depan, minta didoain. Terus hamba Tuhannya tanya, kamu mau didoain apa? Saya mau didoain lepas dari rokok. Dia lihat, oh nggak usah. Kamu memang nggak bisa lepas dari rokok. Kaget nggak dengar jawaban gitu? Kamu ngerokok aja. Waktu saya dengar pertama kali, apa yang di pikiran saya? Sesat ini hamba Tuhan. Benar nggak? Sebagai hamba Tuhan saya pasti pikirannya seperti itu ya. Karena apa? Nanti saya jelasin. Saya bilang, masa gitu sih nasihatnya? Iya, dia bilang, ngerokoklah, kamu gak bakal lepas dari rokok. Tapi, ada tapinya. Waktu kamu ngerokok, waktu kamu mau merokok, kamu mau gak sebelum ngerokok kamu berdoa? Terus dia bilang, doa apa Pak Pendeta? Doa, Tuhan, aku mau berhenti ngerokok. Aku gak bisa Tuhan, tapi Engkau bisa buat aku bisa lepas dari rokok ini. Dia doa kan. Terus dia bilang, terus setelah kamu lakukan pulang, kamu doa gitu, lepas? Enggak. Sampai 1 bulan dia masih merokok. Tapi satu saat dia bilang, tiba-tiba ketika dia cium bau bajunya, setelah 1 bulan dia masih merokok, dia cium bau baju, muntah dia. Wah. Sejak saat itu dia bilang, sampai saya ketemu kamu, saya sudah lepas dari rokok. Apa yang ada di pikiran saya? Keren ya. Hamba Tuhan itu keren. Dia gak ngandalin doanya. Dia andalin orang itu untuk ngandalkan Tuhan. Pulang saya bertobat saudara. Selama ini mungkin yang saya lakukan benar. Tapi spirit saya gak benar. Nggak bawa orang itu dekat lagi sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita gampang sekali ngomong sesat? Kenapa kita gampang sekali membuat prediksi-prediksi kita sendiri? Karena apa? Karena apa? Karena kita nih sudah bertobat, masuk dalam gereja, dimuridkan, pelayanan, bertumbuh, terus berkutat di situ, sampai-sampai gak pernah lagi ketemu sama orang berdosa. Ujungnya apa? Setiap kali ngelihat orang yang berdosa, ngelihat orang yang bersalah, ngelihat orang yang hidupnya masih belum benar, gampang sekali kita ingin menentukan hasil akhir orang itu dengan cara kita berpikir. Dan ujungnya apa? Kita sering kali marah, kecewa, cepat sekali mengatakan hal-hal negatif tentang orang ini gak mungkin berubah, orang ini gak mungkin ini. Generasi sekarang ini gak seperti generasi kita. Siapa elu menentukan hasil akhirnya? Siapa engkau? Tuhan bilang yang terbelakang bisa jadi yang terdepan. Malah yang terdepan bisa jadi terhilang. Hati-hati saudaraku. Jangan kita jadi orang-orang Farisi modern. Jadilah orang yang mengerti anugerah Tuhan dengan benar. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dan saya percaya hari-hari ini kita harus terus belajar, ya, merenungkan
apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita harus ingat, kita ini nggak bisa, Tuhan yang buat kita bisa. Amin. Kau di luar aku, kata Tuhan, kau nggak bisa. Mau ngapain lo? Lo mau bikin apa di dunia ini? Nggak bisa, kecuali kau izinkan aku masuk dalam hidupmu. Seperti sarung tangan tadi, maka kau akan berfungsi seperti yang aku kehendaki. Izinkan Tuhan masuk, izinkan firman Tuhan berbicara, izinkan Tuhan runtuhkan semua hal-hal yang menjadi kekerasan hati kita, ya, ketidakmampuan kita untuk mengasihi lebih dalam lagi, melihat keberadaan orang itu dengan kacamata Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mau kita lihat kesempatan dari Tuhan itu diberikan kepada siapapun, dari generasi ke generasi. Ya, ada 3 tokoh yang saya akan sampaikan di sini. Semua kita ini tidak ada yang memenuhi kriteria Tuhan untuk di dalam panggilannya sebenarnya. Semua kita ini dapat panggilan karena anugerah semata. Nggak ada yang memenuhi syarat. Siapa di sini berani katakan bahwa engkau memenuhi syarat panggilan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada satupun. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita orang berdosa yang betul-betul rusak. Semua karena anugerah Tuhan aja. Semua karena anugerahmu. Amin. Yang pertama kita akan lihat satu orang namanya Saul. Siapa Saul ini? Saul ini adalah raja pertama di Israel yang ditulis Alkitab. Saya mau ajak kita ya, kita berubah dari cara berpikir kita dan temukan isi hati Tuhan. Melalui cerita-cerita karakter ini, kita rubah cara berpikir kita dan kita temukan isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki cara-cara untuk membawa kita ke tempat kita sekarang, ke tempat kita perlu berada setelah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang mau bawa, bukan kita. Kita gak bakal nyampe kepada apa yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan yang harus bawa kita. Kita gak punya kemampuan. Saudara dan saya gak punya kemampuan. Semua dari Tuhan. Ya. Nah, Saul ini, dia ini orang yang seperti apa waktu ditemukan? Hah? Tinggi kata itu, badannya tinggi, itu fisik. Tapi pribadi dia, orangnya seperti apa Saul ini? Jangan cuma tahu dosanya Saul, dia nak bunuh Daud. Itu nanti setelah dia jadi raja. Awalnya dulu loh, awal. Dia orang seperti apa? Saul adalah seorang yang sangat rendah hati. Bahkan waktu dia mau dilantik jadi raja, dia sembunyi. Dia masih sembunyi. Karena apa? Dia merasa dirinya adalah puak kaum Benyamin, golongan suku yang paling kecil. Rasul Paulus juga dari kaum Benyamin. Dia sembunyi, coba lihat 1 Samuel 10 ayat 22. Saya bacakan dengan cepat. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Beralihlah orang itu ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya. Berarti gagah sekali nih. Tapi waktu mau dilantik dia sembunyi. Dia ini nggak mau, dia merasa masih minder. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu secara mental, karakter, masuk hitungan manusia? Masuk standarnya Allah? Tidak, Allah yang pilih. Dipilih Tuhan itu sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa ini. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja. Kita gak punya kemampuan, Tuhan yang memampukan kita.
Saul ini sangat rendah hati, waktu mau dilantik jadi raja dia masih sembunyi. Ingat ya, kalau Tuhan pilih itu, Tuhan itu tidak pernah coba-coba. Amin. Kalau Tuhan pilih saudara dan saya, Tuhan nggak coba-coba. Tuhan tahu cara terbaik membuat kita jadi seperti yang Dia mau. Dia pilih, nggak cuma Dia pilih, Dia urapi itu Saul. Betul nggak? Lalu apa? Dia pimpin bangsanya untuk peperangan dan dia selalu menang. Tuhan kasih kemampuan kepada Saul. Pertanyaannya, kapan dia berubah? Kapan dia berubah? Kapan dia berubah? Dia berubah pada saat dia tahu hanya imam yang diurapi Tuhan yang berhak, ya, yang berhak membawa korban persembahan di mezbah korban bakaran. Coba lihat 1 Samuel 13. Ini 1 Samuel 10 ya. Kelang 3 pasal berubah. Halo? Pada saat itu cuma imam yang punya urapan bakar korban ukupan di korban bakaran. Tidak boleh sembarangan orang. Tidak ada yang boleh. Ya. Sebagai umat pilihan Tuhan, budaya pada saat itu, ketika mereka perang, imam yang harus taruh korban bakaran. Supaya apa? Supaya bangsa itu mendapatkan perlindungan Tuhan. Cuma imam yang. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Pada saat perang masih berlangsung, Saul sebagai raja terus-terusan bertanya, mana Samuel? Belum datangkah dia? Dikit-dikit laporan, belum rajo. Belum datang dionyo. Belum metu batang hidungnya. Nah, camano ini perang lagi berlangsung nih, kalah kayak gitu. Tadi saya bilang di awal, kekhawatiran akan perkara-perkara membuat firman yang sudah dinyatakan kepada dia terhimpit. Apa yang dilakukan oleh Saul? Ya sudahlah, kalau dia tidak datang, aku yang bakar. Tahu? Dosa yang begitu mengerikan dilakukan oleh Saul. Dia ngambil porsinya urapan Nabi Samuel yang seharusnya dia tidak ambil. Karena apa? Karena kekhawatiran akan hal-hal yang lain. Menghimpit firman yang sudah dijanjikan kepada Saul oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa dia khawatir? Karena dia takut. Dia takut dengan manusia. Dia takut dengan kekalahan. Dia lebih mementingkan apa? Reputasinya daripada tunggu caranya Tuhan. Halo? Samuel belum datang, logikanya nih Saul
Musuh terus serang kan? Saya percaya iblis bermain di situ, di Saul. Oh, kau enggak datang nabi, kau matilah kau, hancurlah bangsa kau. Kau kan enggak baca apa-apa waktu kalau kata Samuel. Coba kita lihat. Ya, kita kembalikan ke diri kita. Kita bisa ngomong tentang Tuhan, tapi kita masih bisa takut. Halo? Betul tidak? Kita bisa khawatir. Inilah yang saya katakan dari awal. Inilah yang membuat firman mati, yaitu karena kekhawatiran dan godaan-godaan. Iblis mulai taruh godaan-godaan, betul nggak? Sudah, kau aja yang bakar, kau aja yang ambil alih. Betul? Betul tidak? Dia tergoda. Dia ambil otoritas yang bukan punya dia. Disinilah kita bayangkan perilaku Saul, posisinya sudah diberikan sesuatu yang luar biasa. Dia raja, betul nggak? Tapi disinilah ketika dia takut, ketika dia khawatir, muncul cacat karakternya. Dia bertindak melewati batas. Saudara dan saya pun bisa lakukan itu. Kenapa saya bilang dia melewati batas? Karena dia tergoda untuk apapun yang dia lakukan, dia pikir itu berguna untuk kepentingan dia dan kepentingan kita. Bukan lagi kepentingan Tuhan. Mau saudara pengusaha, mau saudara orang yang sudah jadi pemimpin, bahkan pendeta sekalipun. Ketika sudah berpikirnya itu berguna untuk saya dan gereja saya dan kelompok saya, saudara bisa terhilang di dalam pikiran-pikiran yang menyesatkan. Kita harus tunggu apa maunya Tuhan sama kita. Jangan coba-coba, saudara. Disinilah cacatnya karakter Saul. Kita semua bisa tergoda untuk itu. Ya. Saya kasih satu cerita ya, supaya kita ngerti kenapa tujuan yang Tuhan sudah buat bisa menyimpang waktu kita mengerjakannya. Hanya karena melihat sesuatu yang lain. Contoh, ada sekumpulan orang-orang, satu alumni di dalam satu grup. Mereka berjanji, oh udah lama kita nggak kumpul. Kan kita sudah sibuk masing-masing, punya usaha, punya apa, sudah rata-rata sudah punya usaha yang sukses lah. Kumpul, yuk kita di Jakarta kumpul, makan di lantai 50 Westin yuk. Ada yang pernah makan di sana? Di Hotel Westin lantai 50. Puji Tuhan kemarin sempat diajak orang. Ya, makan di situ. Yang satu datang terlambat, yang ngajak ini justru terlambat datang. Kawan-kawan sudah nunggu di depan lift. Akhirnya, kawan datang lambat pula kawan. Ayo cepatlah, begancang, lapar gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Makan. Fellowship sama-sama di lantai 50, betul nggak? Tujuannya kan itu kan, kumpul, betul ya? Masuklah mereka, sampai lantai 50, masuk, lihat restorannya, kaca semua. Dari lantai 50 bisa lihat seluruh pemandangan kota Jakarta. Apa yang terjadi? Ini kawannya langsung mau pesan makanan, terus sebentar dia lihat temennya, semuanya foto-foto, lupa makan. Wih bagus Nana, coba kau fotoin aku dulu. Disitulah tiba-tiba lupa tujuan.
Apa hubungannya dengan cerita Saul tadi? Waktu kamu di puncak pemakaian Tuhan, kamu lihat hal-hal yang gak kamu lihat waktu kamu di bawah. Kita awali apa tadi, Saul? Waktu dia belum apa-apa, sembunyi, rendah hati, takut Tuhan, nurut. Tapi waktu sudah di atas, wih indah ya, wih hebat ya, wih luar biasa Tuhan itu ya, bawa saya ke posisi ini ya. Lalu kita mulai tergoda untuk mengambil hal-hal ataupun memakai otoritas-otoritas yang sebenarnya bukan milik kita. Dekade ini menentukan, saudara, keputusan-keputusan kita. Apakah kita tetap dengan tujuan yang dari Allah? Atau kita tergoda untuk membuat diri kita hype. Enak ya. Wah enak juga kalau saya bisa ini. Saya mau kasih tahu. Saya nggak heran tuh kalau dekade ini akan ada orang-orang yang terpental dari perahu. Nggak lagi mengikuti tujuannya Tuhan. Tergoda dengan uang. Saudara tahu personifikasinya Tuhan? Tuhan membuat dia itu hanya satu saingannya. Bukan iblis, duit. Mamon. Kau tidak bisa melayani dua tuan. Halo? Nggak bisa. Bayangkan, disetarakan oleh Yesus itu, tuan itu, dia tuan, ini tuan yang satu lagi, nggak bisa kamu. Ngeri loh. Ngeri hari-hari ini. Dekade ini ngeri. Ya. Saudara lihat, apa yang dikatakan oleh Samuel waktu Samuel datang. Kita lihat 1 Samuel 13 ayat 13. Saul itu kayak gitu, pas sudah jadi pemimpin, jadi raja, belok hatinya. Ketika dia lihat hal-hal yang membuat dia khawatir, membuat dia takut. Yang dia cuma mau jaga adalah reputasi dirinya. Bukan penundukan diri kepada Tuhan. Tolong, kita baca sama-sama. Waktu Samuel tahu Saul sudah mempersembahkan korban, mari kita baca sama-sama. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu, yang kenceng ngomongnya, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Allah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Semulanya rancangan Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi Saul. Begitu juga untuk saudara dan saya. Wah, nggak ada yang bilang amin. Saudara nggak percaya ya? Saya mulai berpikir ini, jangan-jangan saudara sudah mulai mau dibawa hal-hal yang lain disimpangkan. Tujuan Allah untuk saudara dan saya itu kekal untuk selama-lamanya. Tujuan Allah waktu pilih Saul itu kekal. Ya. Kenapa Samuel begitu marah mengatakan, kamu bodoh? Saya percaya kalau saya mau tambahin ya, itu kan yang tertulis saja. Mungkin dalam percakapannya langsung tuh Saul tuh mungkin ngomong Samuel tuh mungkin ngomong ini, Saul, kau tuh bodoh. Kau kan nggak mimpi jadi raja. Tuhan yang cegat kau, Tuhan yang urapi kau, Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Ada Saul mimpi jadi raja.
Padahal Tuhan sudah berikan masa depan yang luar biasa ya. Iya kan? Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Seandainya dia taat sama Allah, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Ndak katik Raja Daud. Nggak ada Raja Daud. Seandainya Saul taat, karena dia pilihan pertama Tuhan. Tuhan tuh nggak kayak gini. Oh, aku pilih Anes untuk jadi ini, tapi cadangannya ini. Ndak katik. Nggak ada. Kalau dia sudah pilih, dia pilih. Siapa yang menggagalkan pilihan Tuhan? Diri kita sendiri. Saudara, mau nggak kita terus berjalan di dalam pilihannya Tuhan? Mau nggak? Atau kita mau milih jalan kita sendiri? Nggak apa-apa, silakan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya seperti Samuel aja. Tahu kamu lakukan itu, bodoh kamu. Saya mau lihat bodohmu itu sampai mana. Bukan Tuhan yang gagalkan Saul. Saul yang gagalkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia nggak balik, nggak bertobat. Saul nggak bertobat. Kenapa? Kenapa dia nggak balik? Hampir sama dengan Yudas. Setelah dia tahu dia salah, dia ngerasa iblis pakai lagi pikirannya, digojinya, digoconya, digupakinya rame-rame sama iblis. Memang kau tidak pantas. Dari awal kan kau tuh tidak pantas sebenarnya. Lihat kelemahan, lihat kesalahan, lihat ketidakmampuannya, merasa salah, tapi nggak bertobat, cuman sampai di menyesal. Itu Saul. Disinilah salahnya Saul. Dia tidak berbalik. Itulah pilihannya, dia melewati kehendak Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan itu panjang sabar enggak? Jawaban saudara tuh kayaknya antara iya sama enggak gitu loh. Saudara, Tuhan itu panjang sabar enggak? Saya kasih tahu ya, panjang nian. Nah itu sudah kata orang Papua. Tapi seringkali kita ini nggak sadar dan nggak mau. Apa nasihat saya untuk kita semua hari ini? Jangan khawatir kamu yang hari ini sedang rasa banyak salah. Nggak apa-apa. Sebab Allah itu belum pernah menemukan satupun orang yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan Dia. Belum pernah. Makanya Tuhan itu nggak butuh CV-mu. Nggak butuh dia CV kita yang bagus, yang keren. Manusia bangga dengan penghargaan-penghargaan, betul nggak? Betul nggak? Tuhan nggak butuh. Tuhan bisa bikin apa yang kamu nggak bisa, Tuhan bisa bikin kamu bisa. Tuhan nggak butuh kamu hebat, keren, banyak penghargaan, enggak. Tuhan bisa bikin kamu yang nggak bisa apa-apa jadi bisa.
Itulah Tuhan kita. Panjang sabar, penuh kasih karunia, dan kelemah lembutan. Amin. Kenapa dia lakukan itu? Dia bisa bikin kita yang gak bisa jadi bisa. Supaya apa? Supaya hanya dia yang dimuliakan. Bukan engkau, bukan orang, Tuhan. Kalau saudara menemukan fakta ini, saudara tidak akan gampang menyerah melihat keadaan apapun, kondisi dirimu maupun orang lain, kau gak akan pernah gampang nyerah. Karena Tuhan bisa buat orang itu bisa ataupun kau bisa. Ya, jadi cuma Tuhan yang dimuliakan, bukan kepintaranmu, bukan prestasimu, bukan semua itu. Saul nggak balik. Saul nggak balik. Apa yang terjadi? Habis. Lalu Tuhan munculkan siapa? Daud. Bagaimana dengan Daud? Saya tanya sama saudara. Saudara kan yang paling tahu, sudah pernah ikut sekolah minggu dari kecil betul. Siapa Daud? Apa yang dilakukan Daud? Awalnya benar nggak? Sama kayak Saul nggak? Awalnya benar nggak? Saya tanya, awalnya benar nggak? Tapi dalam perjalanan, ya ngacau lagi. Kacau ini orang nih. Tadinya penyembah Tuhan, tadinya setia mengembalakan domba bapaknya, betul nggak? Domba cuma 2-3 ekor. Tadinya waktu dia masih remaja penuh dengan urapan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia di puncak panggilannya sebagai seorang raja, duduk di sotoh kerajaannya, lalu apa yang dia lihat? Dia lihat apa yang belum pernah dia lihat. Lupa sama tujuannya Tuhan. Awal dari ayat itu ya, nanti saudara baca sendiri. Pada waktu raja-raja masa itu berperang, Daud santai-santai pakai lagu Roma Irama, santai katanya. Lalu dia lihatlah dari atas, wanita yang seharusnya bukan milik dia, itu milik orang lain, istri orang lain. Dia lihat wanita itu. Jatuh. Jatuh. Kurang apa urapan Daud? Ada di sini memuji Tuhan seperti Daud? Saya mau tanya. Ada yang memuji Tuhan? Bikin lagu hampir 3.000 lagu. Mazmur. Seperti Daud? Nggak ada. Daud itu dapat sertifikat kan? Minggu lalu kan saya bagikan kan? Daud itu saking berkenannya sama Tuhan itu di Alkitab ditulis orang yang berkenan di hatiku. Betul? Itu sertifikatnya, betul nggak? Ada yang lain? Nggak ada. Raja Israel nggak ada yang dapat gelar itu. Jatuh juga. Jadi walaupun sudah dalam panggilan Tuhan, diurapi di masa puncak pemakaian Tuhan, bisa jatuh. Bisa. Jadi jangan pernah kita sombong atas hal-hal yang dari Tuhan. Makin belajarlah rendah hati. Sadar bahwa orang lain Tuhan juga mau berkati melalui hidup kita. Daud, ya kita semua tahulah. Waktu dia jatuh dalam dosa, habis berzina sama Bersyeba, anak yang dikandung Bersyeba, dia kan nikah sama Bersyeba ujungnya, betul nggak? Tapi anaknya itu hasil perzinahan dia mati. Konsekuensi mati, betul? Tapi apa yang dikatakan Daud dalam pengakuan imannya kepada Tuhan? Mazmur 51 tuh. Coba kita baca Mazmur 51. Daud cuma bilang gini, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Daud itu di dalam penyesalan dan pertobatannya, apa aja Tuhan kau ambillah. Ambillah Tuhan. Apa aja kau, posisiku, kedudukanku, anak, siapa aja ambil Tuhan. Bahkan dirinya sendiri, ambillah Tuhan. Tapi jangan kau ambil rohmu daripadaku. Obatan yang keren kalau bagi saya. Itu keren. Bagi dia, Tuhanlah segala-galanya. Ya. Jeritan hatinya, teriakan dari dalam kalbunya, cuman apa? Jangan ambil rohmu dari dalamku. Ambil apa saja, tapi jangan ambil rohmu. Ayo saudaraku, coba terjemahkan sendiri. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana? Kenapa Daud berseru seperti itu? Kenapa? Kita lihat 2 Samuel 22 ayat 26. Tuhan itu selalu tunggu kita kok. Lihat. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Tuhan tuh selalu tunggu kita. Dia tuh tunggu. Posisi dia tuh selalu tunggu kita. Kalau kita izinkan dia masuk, dia masuk. Makanya Wahyu 3 kan dibilang, aku mengetok di depan pintu. Betul? Barang siapa yang membukanya, aku akan masuk bersekutu, makan bersama. Ya. Siapa yang percaya Tuhan itu rindu banget sama kita? Saudara yakin gak bahwa Tuhan itu romantis sama kita? Dia kan mempelai laki-laki. Dia itu sangat romantis. Kayak seorang kekasih sama kita. Renungkan. Coba kita renungkan ya, dunia saat ini, di mana-mana bencana, betul? Di mana-mana terjadi perang. Fenomena. Apakah ini hanya fenomena alam? Apakah ini hanya fenomena semata? Saya rasa enggak. Ini adalah waktu wake up calling-nya Tuhan. Karena apa? Karena dengan begitu banyak peristiwa di dunia ini, termasuk di Indonesia. Anak retret aja, anak dari gereja JB3 di BS yang di Cidahu itu. Tahu nggak saudara? Keadaan dunia ini mencoba untuk menumpulkan hati nurani kita. Jangan mau. Buka hidupmu untuk Tuhan. Kalaupun ada dosa, ada penyesalan, akui di hadapan Tuhan. Satu yang kita minta, Tuhan jangan ambil rohmu. Apa aja ambillah Tuhan. Rohmu jangan. Amin. Apa aja bisa lepas dari hidup kita. Tapi jangan roh Tuhan. Ya. Saya percaya kita hidup di dunia yang semakin menumpulkan hati nurani, bicara keberhasilan, mengejar kesuksesan, tapi ujungnya melepaskan Tuhan di dalam pengejaran itu. Hati-hati. Apa dan di mana celahnya? Kalau kita sibuk dengan popularitas, jangan sampai kita gereja Tuhan hilang suara kenabian. Ya. Daud menjatuhkan hukuman atas dirinya, itu yang dia buat, hasilnya anaknya mati. Ya. Dan bukan hanya anaknya mati, terjadi kekacauan di rumah tangganya, betul nggak? Iya kan? Kutuk pedang masuk dibilang. Terjadi kekacauan. Pertanyaannya, Tuhan nyerah sama Daud? Enggak, karena Daud bertobat. Tuhan enggak nyerah. Amin. Tuhan buat apa? Tangkap ini baik-baik. Tangkap pesan Tuhan ini baik-baik. Tuhan buat apa? Anak hasil perkawinannya dengan Batsheba yang selanjutnya, Salomo,
kita lihat juga tidak memenuhi syarat. Betul nggak? Tapi Tuhan yang membuat berkenan. Dipilih kan Salomo, betul nggak? Dia sudah punya anak-anak lain nggak sebenarnya? Punya nggak dia anak yang lain? Punya. Tapi kenapa Salomo? Saya kasih tahu, Salomo terpilih karena kasih karunia Tuhan. Tuhan urapi Salomo sebagai gantinya Daud, sebagai raja Israel. Tahu kan apa yang terjadi setelah Salomo jadi raja? Tahu apa yang terjadi? Israel sangat makmur. Coba tampilkan. Ayatnya tampilkan. Tak tertandingi kemakmuran Israel pada zamannya Salomo. Sampai hari ini orang masih cari harta karunnya Salomo. Saking banyaknya. Nggak bisa dihitung katanya. Bisa rusak kalkulator ngitungnya. Loh, persembahannya Ratu Sheba aja mengerikan, berapa triliun kalau dihitung. Waktu dia datang dari Ethiopia itu. Nih, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lihat, Tuhan itu bikin apa? Salomo yang berdosa ini buat Allah kaget dengan permintaannya. Waktu dia minta sama Tuhan, dia cuma minta hikmat. Kaget nggak Tuhan? Dia bisa nggak minta apapun yang dia mau, melebihi raja-raja sebelumnya? Bisa nggak? Nyawa musuhnya, kejayaan, betul nggak? Enggak, dia cuma minta hikmat. Kaget Allah. Dia tidak minta kekayaan, harta benda, ya, dan kemuliaan. Ingat ya, kemuliaan itu beda dengan popularitas. Beda. Jangan saudara pikir kalau hamba Tuhan ataupun atlet yang sudah di dalam Tuhan, dia populer, itu juga merupakan bagian dari kemuliaan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Salomo cuma minta hikmat. Saya mau simpulkan di sini dari ketiga orang ini. Ya. Saul, Daud, Salomo. Semuanya kacau kan? Kacau enggak? Semuanya hidupnya kacau. Nggak ada yang betul-betul benar. Tapi lihat ya, Allah mengambil kekacauan yang dibuat Daud dalam hidupnya, lalu mengerjakan untuk kebaikan Daud dan keluarganya, sampai dia dapat sertifikat orang yang berkenan di hati Allah. Amin. Allah pakai kekacauan keluarga Daud untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya untuk semua bangsa. Makanya Kristus itu disebut anak Daud. Amin. Kristus itu disebut anak Daud, mati dan menebus kita dengan darahnya. Betul nggak? Sehingga apa? Apa yang dijanjikan Allah kepada Daud di dalam David Covenant itu terjadi sama hidup. Daud itu punya perjanjian kekal loh sama Allah. Saudara baca. Nanti saudara baca aja sendiri. Ya. Yesus pun disebut anak Daud. Yesus pun diberi tahta, disebut tahta siapa? Coba lihat Lukas 1 ayat 31 ayat 33. 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah, perhatikan, akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Pertanyaannya, emang sorga gak punya tahta? Kok minjem tahta Daud? Kenapa mesti tahta Daud? Itulah kekuatan covenant, kekuatan perjanjian Allah dengan seorang yang namanya Daud, yang walaupun dia pendosa, dia merendahkan diri, berbalik sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Sehingga apa? Perjanjian dia dengan Allah diteruskan sampai kepada Yesus. Siapa yang mau mewariskan iman pengharapan kasih-Mu sampai beribu-ribu keturunanmu? Keputusannya di sekarang. Saudara, apalagi yang laki-laki, saudara pria, saudara sudah berkeluarga, keputusannya di engkau. Jangan seperti Saul, sudah tahu salah gak mau berbalik. Daud, salah dia berbalik. Dia bertobat. Ada konsekuensi dari dosanya? Ada. Tapi dia tetap teguh sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cuma Daud yang berkenan kepada Allah. Belajarlah, jangan bergeser, jangan goyah. Daud yang bikin salah pun, setelah dia bertobat, dia bikin perjanjian sama Tuhan. Dari semua perenungan ini, saya cuma mau kasih tahu, saya mau mengatakan kepada kita semua. Kiranya roh kita mendengar dan memperhatikan. Kamu bisa gagal, Tuhan gak bakal gagal. Orang-orang hebat, tanyalah sama mereka, pernah gak mereka gagal? Tanyalah sama orang yang paling sukses di dunia ini, pernah gak mereka gagal? Berkali-kali mereka gagal. Tangkap baik-baik. Kegagalan adalah uang sekolah buatmu di dalam kehidupan ini. Yang penting kau jangan tinggalkan Tuhan. Kamu pegang erat-erat Tuhan. Tak ada gunanya kita habiskan waktu cuma untuk menyesal hal yang sudah lalu. Jangan ada di titik hidup ini kau hidup berdasarkan apa kata orang tentangmu. Jangan. Izinkan apa kata Tuhan tentangmu. Yang perlu kita lakukan, rendahkan dirimu. Itu sudah hikmat dari Tuhan. Tapi Tuhan berikan apa yang dia gak minta. Ayat kunci, kita baca sama-sama ya. Ayat kunci ini penting. 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilan. Bilang sama sebelahmu, apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, kalaupun kau merasa kau gagal, kau lalai, kau gak bisa buat apa-apa hari ini, Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Dia punya panggilan atas hidupmu. Saudara, belum. Tuhan itu dengar semua permintaan kita. Siapa yang percaya Tuhan dengar semua permintaan kita? Tuhan dengar semua keluhan kita. Tapi tunggu, wait. Belum selesai. Yang Tuhan responi bukan keluhanmu. Dia dengar semua persungutanmu.
dia dengar semua permintaanmu. Tapi yang dia responi adalah iman kamu. Bukan keluhanmu. Imanmu. Saya mau tutup di sini. Saya lihat gambar ini, nggak habis-habisnya saya menangis waktu lihat gambar ini. Dengan pernyataan ini. Aku tidak menyerah dengan kamu, nak. Percayakah saudara, Tuhan nggak pernah nyerah atas hidupmu? Mungkin kau sudah mau nyerah. Mungkin kau sudah mau, udahlah. Ngapain hidup ini? Jalan di jalannya Tuhan kok kayaknya nggak enak ya. Kayaknya terbatas semua. Kayaknya orang dunia lebih menyenangkan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan nggak nyerah sama kita. Amin. Tuhan nggak nyerah. Saya pernah di posisi mau menyerah sebenarnya. Tapi waktu saya lihat gambar ini, waktu saya lihat pernyataan ini, saya tahu Bapakku di sorga gak pernah nyerah sama aku. Bapak kita jasmani bisa nyerah sama kita. Amin. Hari ini saya mau ngajak kita semua, mari kita